Lamborghini adalah salah satu brand sports car yang teramat terkenal di dunia. Mewah, eksotik, dan cantik selalu menjadi unsur dari mobil-mobil dalam brand ini, tak terkecuali kecepatan. Karena mesin yang mereka pakai nggak jauh-jauh dari V10 atau V12 yang pastinya cc-nya gede, suaranya kenceng, dan berkecepatan tinggi. Kalau udah kenceng sama cakep, tapi kenapa mereka nggak ikut Formula One ya? Karena jelas banget mereka udah punya mesin yang bagus, brand yang gede, dan yang pasti uang yang banyak. Karena yang pastinya harga-harga dari mobil Lamborghini tidak ada yang murah sama sekali. Dan langsung orang-orang nanya ke gua, "Bang, pernah nggak sih Lamborghini di F1? Bang, kenapa Lamborghini nggak masuk F1? Apakah mereka pernah masuk F1 tapi mereka udah keluar?" Dan jawabannya adalah, yes, mereka pernah ikut F1. Dari kurun waktu 1989 hingga 1993. Dan hanya menghasilkan satu podium oleh Aguri Suzuki dengan tim lurus di GP Jepang pada tahun 90. Dan mereka juga hampir banget untuk kerjasama dengan McLaren sebagai supplier mesin untuk tahun 93 hingga 94. Gimana kisah mereka di Formula One? Let's go, meluncur. Chrysler, yang saat itu adalah pemilik Lamborghini, memulai semuanya dengan menyuplai mesin V12 Lamborghini F1 pertama mereka ke tim Larus pada tahun 89 hingga 90 secara free atau gratis, karena ya awal-awal gitu loh. Dan juga selain tim Larus, mereka juga menyuplai tim Lotus di tahun keduanya. Di samping menyuplai mesin, Lamborghini juga punya proyek untuk buat bikin tim sendiri dengan menyuplai mesin buat tim asal Meksiko yang baru masuk F1 pada tahun depan, yaitu tahun 91, yang katanya akan dijadikan full tim pabrikan Lamborghini. Tapi seketika dananya itu proyek tidak berhasil, jadinya membuat mereka berubah pikiran buat pindah untuk menyuplai mesin dan uang mereka ke tim Modena F1 yang dipimpin langsung oleh mantan engineer Ferrari yaitu Mauro Forghieri. Dan jadilah mobil berkode Lambo 291 milik Modena F1. Secara nggak langsung ini adalah mobil atau tim F1 manufacturer fullnya Lamborghini. Dan tim ini mengawali debutnya pada tahun 1991. Tapi tim ini sayangnya nggak terlalu sukses ya, karena ya mobil masih awal development, susah kualifikasi, dan hasil terbaiknya hanya finish ke-7 di Phoenix Grand Prix. Ya wajar mungkin tahun pertama mereka sebagai tim manufacturer ya kan ya. Kalau tim Larus tadi kan podium emang karena Larus kan udah tim lama di F1 gitu, jadi mereka punya sasis yang lebih bagus daripada tim Modena F1. Meskipun di tahun yang sama Lambo juga menyuplai tim Ligier ya, dengan berharap mendapatkan banyak input data untuk pengembangan, namun hasilnya ternyata nggak beda jauh. Setelah semua kekacauan tadi, akhirnya tim Modena F1 kolaps di akhir tahun 1991 dan Lamborghini sekarang hanya fokus buat menyuplai mesin aja, nggak ada bikin tim manufacturer lagi. Jadi mereka hanya fokus menyuplai tim Minardi, tim Larus dengan mesin V12 terbaru mereka. Hasilnya ya sama kayak tadi. Dan malah kelihatannya seolah-olah tuh kayak wah udah si Lambo beres sih, karena tim Larus sama Minardi setelah 93 udah nggak mau pakai mesin Lamborghini lagi. Jadi secara nggak langsung mesin Lamborghini F1 ini nggak ada lagi tim F1 yang mau make. Oh udah dong, orang-orang langsung expect wah Lamborghini bakal keluar gitu kan. Tapi ternyata belum kelar. Mereka masih mencoba comeback untuk musim depan yaitu musim 1994 dengan mencoba menjadi supplier bagi tim raksasa saat itu yaitu McLaren F1 Team, yang dimana saat itu tim McLaren terutama akhir musim 92 kebingungan banget karena supplier mereka yaitu Honda memutuskan untuk keluar dari Formula One altogether. Dan itu membuat McLaren gak punya pemasok mesin sama sekali buat musim 93 sama 94. Tim principal McLaren saat itu yaitu Ron Dennis berusaha kerjasama dengan mesin yang powerful saat itu yaitu Renault V10 meskipun akhirnya gagal, hingga akhirnya dapat kesepakatan dengan mesin Ford V8 untuk mengarungi musim 1993. Walaupun emang ya V8 Fordnya mereka itu udah spek yang paling tinggi, tapi hasilnya ya masih belum bisa menyaingi superiornya Williams dengan Renault V10-nya. Karena ya sekencang-kencang V8 Ford ya masih kencangan Renault V10 gitu loh. Tapi ya daripada McLaren gak punya mesin, ya udahlah pakai aja Ford V8. Tapi tetap, masalah belum beres, karena mesin Ford V8 tadi hanya untuk mengarungi musim 1993 kontraknya. Dan tahun depannya yaitu 1994, McLaren belum punya mesin sama sekali. Hingga akhirnya McLaren melakukan eksperimen di tengah musim 1993 dengan bikin sasis lagi berkode MP48B, ada B-nya. Kalau yang dipakai balapan kan MP48, nah ini MP48B. Diteslah dengan menggunakan mesin V12 Lamborghini. Ternyata perpaduan sasis McLaren MP48B dengan mesin V12 Lambo menghasilkan 710 horsepower. Dan mesin V12 ini pun mesin yang sama yang dipakai ketika mereka menyuplai tim Ligier sama Lotus beberapa musim sebelumnya. Bisa dibilang ini last shotnya Lambo di F1 lah, karena ya setelah 4 tahun berkompetisi di Formula One yang hasilnya gitu-gitu aja, Chrysler yang saat itu pemilik Lamborghini masih penasaran dan juga pengen tahu apa ada kesempatan buat mesin V12-nya Lambo menang di ajang Formula One ini. Masih kepo gitu loh, jadinya mereka all in
semua mesin V12 mereka buat tim McLaren di musim 1993 buat dites gitu, buat diuji. Hingga akhirnya mobil McLaren Lamborghini ini langsung dites oleh dua pembalap utama, yaitu Ayrton Senna dan juga Mika Hakkinen. Langsung dites di dua sirkuit yang berbeda, yaitu Estoril sama Silverstone. Mobil McLaren MP48B dicat berwarna putih semua polos tanpa ada sponsor sedikit pun. Dan itu memerlukan waktu 3 bulan buat ngepasin sasis mereka sama mesin gedenya Lambo V12 itu. Karena kan sasisnya kan biasanya dipasang mesin V8 yang kecil ya kan ya. Nah ini harus dipakai mesin V12 gitu, jadi perlu penyesuaian buat masuk ke sasisnya. Udah lah tuh, pas udah jadi mobilnya langsung tuh digaspol. Setelah tes run pertama kali, Ayrton Senna langsung balik ke pit dan langsung bilang ke engineer-nya yaitu Mauro Forghieri, ini bakal lebih enak kalau tenaga atasnya dibikin lebih kalem dan tidak brutal gitu, dan bikin tenaga tengahnya lebih banyak dan juga berisi. Mauro pun langsung nurutin buat ganti semua setupnya buat Senna sesuai request. Meskipun engine atasnya loss sekitar 25 HP ya, tapi overall mesinnya jadi menghasilkan 750 horsepower, yang artinya lebih powerful 70 HP dari mesin yang dipakai McLaren saat itu, yaitu Ford V8. Plus mesin ini pun lebih powerful 10 HP dari V12-nya Ferrari, dan bisa nyaingin power dari mesin Renault V10-nya yang punya William. Wah gila ya, perubahan setup yang dibikin Senna sama Mauro benar-benar bikin mobilnya lebih enak, powerful, drivable, dan juga stabil. Dan ternyata perpaduan McLaren MP48B dengan Lambo V12 itu sebuah perpaduan yang pas banget. Senna dan Hakkinen benar-benar impress banget sama hasilnya, meskipun emang gak terlalu reliable ya V12 Lamborghini-nya ya. Karena Mika Hakkinen bilang saat dites di Silverstone itu, salah satu mesin yang dipakai buat tes jebol di lurusan Hangar Straight. Wah anjir, jebol di lurusan. Mungkin itu kali ya alasan kenapa Ayrton Senna minta power atasnya Lamborghini ini sedikit di turn down atau dipelanin dikit gitu biar nggak meledak-meledak, karena takutnya meledak kayak gini. Menarik. Tapi di luar itu semua, mobil ini tetap kenceng banget dan juga berpotensi buat ngelawan di kejuaraan F1 di tahun 93 sama 94. Senna pun langsung bilang ke Ron Dennis, buat seriusin lah ini project, biarin aja mereka jadi supplier mesin kita gitu buat McLaren. Kalau bisa 3 balapan terakhir musim ini, musim 93, langsung aja pakai mereka, nggak usah pakai Ford lagi. Ford V8 kurang power bro. Tapi semua itu nggak bisa kejadian karena McLaren ragu dengan Lamborghini, dan juga McLaren udah telanjur kontrak dengan mesin Peugeot V10 sebagai supplier mesin mereka buat musim 1994 yang hasilnya sangat amat karena McLaren sedikit ragu gitu dengan komitmennya Lamborghini sebagai penyuplai mesin buat balapan F1. Terutama si Chrysler-nya ini, dimana mereka saat itu adalah pemilik Lamborghini. Jadinya ya mereka lebih pilih Peugeot yang emang udah terbukti punya rekaman bagus di dunia balap mobil. Dan akhirnya McLaren tetap pakai mesin Ford V8 hingga akhir musim 1993. Dan McLaren pun menang di seri terakhir lewat Ayrton Senna. Lambo pun sejak itu nggak pernah muncul lagi di F1, dan McLaren pun sejak 1993 tadi pakai mesin Ford V8 nggak pernah menang lagi sampai musim 1997 di Australian Grand Prix dengan David Coulthard dengan mesin Mercedes. Dan yep, itulah kisah Lamborghini di F1 dan juga kisah mobil McLaren MP48B, mobil yang kenceng tapi nggak pernah turun ke track secara real buat diuji kekuatannya. Ya Lambo mungkin sekarang fokusnya di endurance saja kali ya, nggak mau fokus lah ke balapan yang lainnya. Menarik juga sih. Sejarah apa lagi yang mau kalian tahu? Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.